Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irsal, Stanbook 2018 10 418. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran Bank kelas L. Baiklah, pertanyaannya adalah pentingnya teknologi perbankan dalam era pandemi. Baiklah, saya akan menjelaskan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi perekonomian di dunia melemah dan memicu resesi ekonomi global. Berbeda dengan krisis Asia dan krisis global yang pernah terjadi sebelumnya. Dampak pandemi terasa di segala sektor, terkecuali sektor keuangan, dan karena itu lembaga perbankan berperan penting menstabilkan kondisi selama COVID-19 ini berlangsung. Nah, dalam laporan di Wuhan yang baru dirilis oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa beban bank untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi ini pada tahun 2020 merupakan yang berdampak sangat luar biasa terhadap kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan interaksi fisik harus dibatasi atau jaga jarak, lockdown, yang menyebabkan penghambatan ekonomi dunia sangat berdampak banyak bagi negara yang jatuh oleh kemiskinan. Namun walaupun perekonomian melambat, pertumbuhan ekonomi dan keuangan di Indonesia bertumbuh pesat karena didukung oleh teknologi digital. Perkembangan inovasi digital di Indonesia belakangan ini menjadi banyak digunakan, dan pergeseran penggunaan transaksi tunai dan transaksi non tunai, dan juga dari kegiatan fisik aktivitas transaksi berbasis mobile. Di era ini, pola transaksi ekonomi telah bergeser dari cara-cara konvensional ke cara digital. Hal ini melalui peningkatan yang signifikan di transaksi email banking elektronik. Sejak adanya COVID-19 ini, percepatan digital harus beradaptasi dengan agar tidak tertinggal oleh sektor keuangan dan perbankan. Maka proyeksi penggunaan pengguna otomatis meningkat ketika COVID-19 masuk di seluruh dunia. Pandemi ini membuat masyarakat harus membutuhkan layanan perbankan meningkat secara cepat dan harus cepat dibawa oleh industri. Demikianlah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irsal, Stanbook 2018 10 418. Saya dari kelas L, Manajemen Pemasaran Bank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi bank di masa pandemi ini. Saya akan melanjutkan materi saya sebelumnya. Nah, 7 strategi bank. Adapun beberapa strategi bank, yaitu bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Dengan begitu, bank mengetahui posisi strike weekend untuk membuat revisi rencana bisnis dan bank. Bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona ini. Untuk sektor-sektor yang terkapar merugi atau sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek yang sama sekali untuk bangkit, maka sebaiknya tidak menjadi pilihan bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Ketiga, bank harus mempunyai digital banking, layanan produk dan jasa yang harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan
inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Namun, tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking. Nah, keempat, inovasi dan kreatif bank. Corona menuntut bank harus semakin berinovasi. Misalkan bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya, namun bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah melalui penjualan produknya. Menyiasati hal tersebut, bank dapat membantu pelaku UMKM binanya untuk terhubung dengan ekosistem sehingga mampu berjualan secara online. Contohnya adalah dengan Create UMKM Go Online. UMKM Go Online merupakan platform digital yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM binaan bank dalam memperluas jangkauan penjualan produk mereka. Pergunakan tools atau Zoom on the spot atau OTS. Ketika pemerintah mengharuskan social distancing atau jaga jarak ini, maka harapan respon bank ialah dengan memberlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Pendampingan dan konsultasi. Keenam, pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19 ini mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank, yaitu Relationship Manager atau yang biasa disingkat RM, yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan rekonstruksi hingga proses rekonstruksi tersebut berjalan lancar. 7. Adapun program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat adalah CSR, melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM, bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online atau bank virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM Go Online. Ini merupakan upaya bank untuk terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah himbauan pemerintah untuk pembatasan fisik yang berguna untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Alhasil, bank harus beradaptasi dengan kondisi pandemi virus corona ini dengan menerapkan strategi baru dan kembali pada jalur yang good performance. Demikianlah lanjutan pembahasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.